Good morning, students. How are you today? I hope you are blessed today. Alright, students, now we want to learn physical education. Our topic today about jalan, lari, dan lompat. Ya, nah anak-anak Miss boleh memperhatikan. Miss akan share screen. Ya, nah. Oke, nah jadi hari ini kita akan mempelajari tentang jalan, lari, dan lompat. Nah tentunya gerakan jalan, lari, dan lompat adalah suatu kegiatan yang biasa kita lakukan di rumah. Ya, nah yang menjadi pertanyaannya, pernahkah kamu melakukan gerakan variasi berjalan, melompat, dan meloncat? Nah hari ini kita akan mempelajari gerak dasar berlari ya. Nah, jadi gerak dasar berlari ya. Gerak dasar berlari dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama lari lambat dan yang kedua lari cepat. Ya. Nah, coba kamu perhatikan ya, coba kamu perhatikan di sini ada Miss buatkan gerak lari lambat ataupun slow dan gerak lari cepat ataupun fast ya. Oke. Nah, kalau gerak lari lambat pasti pernah melakukan ya. Gerak lari lambat berarti ketika kita melakukan kegiatan berlari ya, kita berlari dengan lambat. Berbeda dengan lari cepat ya. Ketika kita melakukan kegiatan berlari cepat ya, otomatis kita berlari lebih cepat ya daripada gerak lambat. Nah, next yang kedua yaitu variasi gerak jalan, lompat, dan loncat ya. Yang pertama itu ada jalan jinjit dan jalan jongkok ya. Nah, coba kamu perhatikan di sini ada Miss buatkan gambar jalan jinjit ya. Nah, tentunya anak-anak Miss yang berada di rumah pernah melakukan atau secara tidak sadar pernah melakukan jalan jinjit ya. Nah, anak-anak Miss yang ada di rumah boleh memperhatikan ini ya. Ini adalah salah satu contoh jalan jinjit ya. Nah, coba perhatikan bagaimana cara melakukan jalan jinjit ya. Nah, cara melakukannya yaitu para siswa berbaris ya di tiga, coba perhatikan dulu ya. Nah, para siswa berbaris tiga sisi di lapangan ya. Kemudian kedua tangan direntangkan untuk mengatur jalan, untuk mengatur jarak. Nah, ini perhatikan tangannya. Nah, apabila sudah ada aba-aba dari guru, maka siswa-siswi akan berjalan jinjit sampai ke tengah lapangan ya, melakukan jalan jinjit. Oke, nah setelah itu anak-anak atau siswa-siswi akan berjalan jongkok hingga ke sisi lapangan yang lainnya. Ya, kalau dikatakan jongkok pasti sudah tahu ya. Secara tidak sadar kita pasti pernah melakukan jalan jongkok ya. Oke. Nah, next. Yang kedua, variasi gerak jalan, lompat, dan loncat adalah ditangkap gurita. Nah, jadi ditangkap gurita ini adalah salah satu permainan yang bertujuan untuk melatih kecepatan. Ya. Nah, coba kamu perhatikan, di sini ada Miss buat gambar permainan ditangkap gurita ya. Nah, jadi cara melakukannya ini yaitu siswa-siswi dibagi menjadi dua kelompok. Ya. Kelompok pertama duduk di antara garis aman ya, dua garis aman nih. Oke. Nah, coba perhatikan lagi. Di kedua sisi lapangan olahraga disediakan garis pembatas. Ini garis pembatasnya ya. Nah, dari garis itu, ini garis ya, Miss salah ketik.
Oke, garis itu dinamakan daerah aman. Ya, garis ini dinamakan daerah aman. Ya, nah cara bermainnya bagaimana? Cara bermainnya yaitu siswa dibagi ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama duduk di antara 2 garis aman. Nah, ini kelompok pertama. Ya, ini tadi 2 garis aman. Nah, kemudian kelompok yang lain berdiri di luar salah satu garis aman ini. Nih, ya ini kelompok kedua, ini kelompok pertama. Nah, setelah ada aba-aba mulai ya, mungkin disampaikan guru atau wasit atau siapalah ya. Nah, ketika ada aba-aba mulai, siswa akan berdiri, berlari, menyerang ke daerah aman yang lain. Dan siswa yang duduk bertindak seperti gurita untuk menangkap mangsanya. Nah, ketika dia menangkap mangsanya, dia akan menjepit dengan menggunakan kedua kakinya. Ya. Nah, ini nih. Misalnya nih, ini kelompok kedua tadi, mereka akan menyeberang, ya, maka kelompok pertama ini yang bertindak sebagai gurita, mereka akan menangkap mereka yang berdiri ini, ya, mereka akan menangkap dengan menggunakan kedua kaki mereka, mereka akan menjepit layaknya seperti gurita. Ya, nah jadi seperti itulah permainan ditangkap gurita. Nah, jadi anak-anak Miss boleh menyalin materi ini, kemudian kalau temannya ada, tetangganya, adiknya atau siapa, boleh nanti melakukan permainan ini. Ya, kemudian boleh mempraktekkan ya berjalan jinjit ataupun berjalan jongkok ya. Oke, nah Miss rasa tidak ada yang sulit untuk materi PJOK hari ini ya, tidak ada yang sulit ya. Nah, jadi harapan Miss supaya anak-anak Miss yang ada di rumah dapat memahami materi ini dengan baik ya. I think enough. See you next time. Bye bye and God bless you.